Halo adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Kak Jeki ya. Hari ini kita akan sama-sama bina iman. Nah, kakak harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Adik-adik, seperti biasa, sebelum kita memulai bina iman, kita menyapa Tuhan Yesus dulu ya, melalui doa. Yuk, sikap doa yang baik gimana? Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita buat tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami semalam. Tuhan, sekarang kami mau bersama-sama sekolah minggu. Tuhan tolong bantu kami menyiapkan hati kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, karena hari ini hari Minggu, kita sama-sama bina iman, pasti semuanya bersukaria ya. Kalau gitu, sekarang aku mau mengajak adik-adik untuk nyanyikan satu lagu, judulnya Mari Kita Bersukaria. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yeay, sekarang pasti semuanya udah bersukaria ya adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus bersukaria karena apa sih? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Dan karena Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik juga harus selalu jalan beserta Yesus. Oleh sebab itu, yuk sekarang kita nyanyi satu lagu sama-sama, Jalan Serta Yesus. Nah, ingat ya, setiap kali ada kata jalan, arahnya harus berubah. Sekarang kita mau ke sebelah sini dulu ya adik-adik. Yuk, siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang sekali lagi, tapi lebih cepat ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Sekarang kita udah selesai nyanyinya. Sekarang kita sama-sama persiapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu mengenai apa? Betul banget, minggu lalu kita belajar mengenai Tuhan yang memerintahkan bangsa Israel untuk membangun tabernakel. Hari ini kita akan belajar mengenai apa sih Kak? Hari ini kita akan belajar mengenai 12 pengintai. Apa sih 12 pengintai itu? Jadi, pada saat bangsa Israel sampai di perbatasan tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai
untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan itu. Adik-adik tahu nggak tanah Kanaan itu apa sih? Tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, pada saat Musa melihat, wah akhirnya kita sampai di perbatasan tanah Kanaan. Tuhan meminta 12 pengintai untuk mengintai dan melihat bagaimana kondisi tanah Kanaan itu. Apakah tanah Kanaan itu benar-benar banyak susu dan madunya? Bagaimana orang-orang yang tinggal di dalam tanah Kanaan itu? Apakah besar-besar? Apakah kuat? Terus bagaimana kebiasaan orang-orang yang tinggal di dalam tanah Kanaan? Akhirnya 12 pengintai masuk ke dalam tanah Kanaan dan melihat tanah Kanaan itu selama 40 hari. Mereka melihat, wah tanah Kanaan ternyata adalah tanah yang negeri yang sangat besar, sangat luas, berlimpah susu dan madunya. Banyak sekali makanan-makanan yang enak. Tetapi sayang sekali kalau tanah Kanaan itu orang-orang yang tinggal adalah orang-orang yang sangat kuat dan sangat besar. Kalau kalian bayangkan dan bandingkan dengan bangsa Israel itu kecil. Sedangkan tanah Kanaan itu bangsa-bangsanya itu besar-besar, sama seperti raksasa. Setelah 40 hari, para pengintai kembali kepada Musa dan melaporkan apa yang mereka lihat selama mereka mengintai. Kalian tahu adik-adik, 10 dari 12 orang mengeluh kalau mereka tidak akan bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam tanah Kanaan? Tanah Kanaan memiliki penduduk yang begitu besar, begitu kuat, dan begitu hebat dan gagahnya. Kita tidak akan mungkin masuk ke dalam tanah Kanaan. Walaupun memang tanah Kanaan berlimpah susu dan madunya. Tetapi adik-adik tahu, ada 2 orang yang sangat positif, yaitu adalah Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb ini merasa bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai mereka dan Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tidak. Walaupun di tanah Kanaan orang-orang yang besar-besar dan kuat, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita dan membuat kita masuk ke dalam tanah Kanaan. Di samping itu, tanah Kanaan memang adalah negeri yang banyak susu dan madunya. Makanannya juga enak-enak. Tetapi adik-adik tahu, bangsa Israel tidak percaya dengan Yosua dan Kaleb. Mereka lebih percaya kepada 10 pengintai dan akhirnya melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Bangsa Israel penuh dengan bersungut-sungut dan merasa bahwa Tuhan tidak akan menepati janjinya. Pada saat akhirnya Tuhan marah kepada bangsa Israel dan Tuhan ingin menghukum bangsa Israel. Adik-adik tahu, akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel untuk berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Adik-adik tahu berapa lama 40 tahun itu? Coba kakak sekarang mau tanya. Adik-adik sekarang umurnya berapa? Ya, ada yang umur 10, ada yang umur 7, ada yang umur 15 ada? Wah, nah kalian coba tambahin 10 tambah 40 berapa? 50. Wah, jadi bangsa Israel yang hari itu berumur 10 tahun sama seperti adik-adik, saat masuk ke dalam tanah Kanaan lagi itu sudah berumur 50 tahun. Kalian bayangkan betapa lamanya di padang gurun dan kalian tahu adik-adik, padang gurun itu seperti apa sih? Kalau kalian pernah nonton film, padang gurun itu isinya pasir, terus panas, terus kering dan tidak ada makanan. Kalian bayangkan Tuhan mau ke bangsa Israel seperti itu. Tapi tenang saja, setelah 40 tahun, akhirnya bangsa Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan. Nah, kalian harus ingat adik-adik, bahwa Tuhan selalu pasti menepati janjinya dan akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Walaupun kita melihat banyak halangan, walaupun banyak masalah dan banyak rintangan yang ada di depan adik-adik semua, tapi adik-adik harus percaya kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi adik-adik. Coba kakak mau tanya, di sini siapa yang suka makan permen? Wah, banyak ya yang suka makan permen. Nah, kakak mau tanya, kalau kalian minta permen ke papa mama kasihnya apa? Permen atau kasih cabai? Cabai pedas? Enggak kan? Papa mama pasti kasihnya permen. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita itu pasti menyayangi anak-anaknya, menyayangi adik-adik. Makanya Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Adik-adik penasaran apa yang dilakukan oleh bangsa Israel selama 40 tahun dan bagaimana akhirnya bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan? Nah, jangan lupa saksikan kembali Bina Iman Anak setiap hari Minggu ya. Kakak tunggu. Dadah!
Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, tadi adik-adik udah dengar kan firmannya tentang bagaimana bangsa Israel yang kembali meragukan Allah. Nah adik-adik, seperti biasa, kalau misalnya kita sudah mendengarkan firman, kita mau kreativitas sama-sama. Oleh karena itu, sekarang kita siapin dulu yuk bahannya sama-sama. Nah adik-adik, kan tadi udah siapin piring plastiknya kan, atau piring kertas juga boleh. Nah kalau nggak ada juga bisa bikin pakai kertas ya, terus dibikin bulat. Nah kalau udah bikin bulat kayak gini, sekarang kita mau bagi dua ya sama-sama. Ayo adik-adik, kita bagi dua dulu ya. Adik-adik, sekarang kita bikin pola payungnya ya. Nah, setelah kalau udah selesai digambar, nanti kita mau warnain warna pelangi. Oke adik-adik, kakak udah siapin deh cat airnya. Sekarang kita sama-sama warnain di sini ya. Yuk. Nah, adik-adik, ini udah selesai deh kita warnain pakai cat airnya. Sekarang kita tunggu kering ya. Sambil tunggu kering, kita lanjut dulu ya untuk bikin kreativitas lainnya. Adik-adik, sekarang kita gambar gagang payung ya, lalu digunting. Kalau sudah, sekarang kita mau bikin rintik-rintik air hujan ya. Oke adik-adik, sekarang di sini udah ada gagang payung dan ini untuk rintik-rintik air hujannya. Adik-adik, sekarang kita mau tempel ya bagian-bagian ini ke payung yang tadi kita udah warnain. Pakai double tip ya kita tempelnya. Nah, ini udah kakak tempelin double tip ya adik-adik. Sekarang mau kita tempel ke bagian belakang payungnya ini. Di sini, oke? Nah adik-adik, payung pelanginya udah selesai nih adik-adik. Nah sekarang kakak mau kasih pesan nih untuk adik-adik. Adik-adik, pasti kita sebagai manusia pernah mengalami kesulitan. Pasti itu dihadapi oleh kita semua. Nah jadi adik-adik, payung pelangi ini mengajarkan kita bahwa di hari hujan itu menggambarkan masalah kita. Kayak misalnya nih adik-adik dihadapi masalah seperti misalnya ada ujian, tugas yang banyak. Kadang kita suka mengeluh kan adik-adik, seperti bangsa Israel ketika dihadapi masalah. Nah, di mana payung ini itu menggambarkan bahwa Tuhan yang selalu melindungi kita ketika hujan. Nah, setelah itu, setelah Tuhan melindungi kita ketika kita dihadapi masalah, hasilnya adalah setelah hujan pasti selalu ada pelangi. Nah, pelangi ini itu menggambarkan bahwa hasil yang baik yang datang setelah kita percaya dengan rencana Tuhan. Nah, adik-adik, apabila kita selalu percaya dengan rencana Tuhan, pasti tuh selalu akan ada hasil yang baik yang menanti. Seperti kayak misalnya adik-adik setelah menghadapi ujian, tugas yang banyak, adik-adik akan mendapatkan hasil yang baik nih, seperti misalnya naik kelas, lalu abis itu adik-adik pastinya akan bertambah lebih pintar. Oke, nah adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, kita tuh harus selalu percaya nih kepada rencana Tuhan, seperti Kaleb dan Yusuf. Karena walaupun menghadapi berbagai tantangan dan masalah, jika kita percaya bahwa kita percaya ada kepada rencana Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu agar kami selalu setia kepadamu dan kepada rencana-rencana-Mu. Bimbinglah kami ketika kami dihadapi oleh masalah dan tantangan yang ada. Biarkanlah kami agar kami selalu percaya kepadamu dan tidak pergi darimu. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rancangan indah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke adik-adik, sekian kreativitasnya dan Bina Iman hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah adik-adik.